Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BM Talks dimanapun Anda online, dimanapun Anda streaming, kembali lagi pada BM Talks. Dan pada hari ini, alhamdulillah kita sampai pada episode keempat. Nah, sahabat BM Talks semuanya, semoga tetap sehat ya, dimanapun Anda berada tetap sehat, tetap saling jaga kesehatan, saling jaga asupan gizinya supaya tetap kuat dalam memperjuangkan Al-Aqsa. Mungkin sahabat di rumah pernah melihat atau mengamati atau ingin berumroh kan ya. Ada yang menawarkan umroh biasa ke Mekah dan Madinah, tapi tidak sedikit juga yang menawarkan umroh plus, mungkin dengan pakai tur ke Turki atau ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa. Saya yakin teman-teman di rumah pasti pernah melihat brosur itu ataupun iklan itu. Ketika tampak di situ iklan tentang tur ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, atau teman-teman penasaran ketika googling dengan Masjidil Aqsa, atau teman-teman melihat aksi-aksi atau penggalangan dana tentang Masjidil Aqsa, yang sering dinampakkan adalah masjid dengan kubah emas. Tapi tidak sedikit juga yang menampakkan ada bentuk bangunan lain. Ada yang kubah warna abu-abu, ada yang berbentuk lapangan dengan dibatasi dengan pagar. Hari ini kita akan membahas yang mana sih Masjid Al-Aqsa ini, bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana rupanya, yang emas kah atau yang lain kah? Nah, kita hari ini akan bahas tuntas dengan tetangga saya yang dulu tetanggaan kita, tapi sekarang kita lagi PSBB. Saya di Indonesia, ini di Turki. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya tetangga saya nih, Pak Afif? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak, Turki tambah rame nggak? Kemarin kasih kabar dikit dong, kemarin gempanya gimana di Turki? Oh iya, kemarin itu pada hari Jumat sore itu sekitar pukul 4 sore Turki dilanda gempa di Turki sebelah barat, tepatnya di kota Izmir, yang menimbulkan banyak sekali kerusakan di kota Izmir karena ada sekitar 7 bangunan apartemen itu runtuh rata dengan tanah. Dan kemudian yang luka-luka banyak sekali, ribuan, dan yang wafat ada sekitar 102 kalau nggak salah data terakhir itu. Dan ya sampai saat ini kemarin itu pencarian korban sudah dihentikan oleh pemerintah Turki, dan saat ini semua dalam proses pembangunan kembali, dan semua ditangani dengan cukup baik dari pemerintah Turki karena responnya cukup cepat ya gitu. Dan kemarin juga kalau teman-teman dengar berita sebuah mukjizat itu ada 2 kali tuh, anak-anak, yang pertama anak usia 3 tahun ketemu masih hidup setelah 65 jam itu di dalam reruntuhan. Kemudian beberapa hari kemudian ada lagi anak-anak usia 4 tahun selamat setelah berada di bawah reruntuhan sekitar 91 jam. Jadi Masya Allah, ini pertolongan Allah. Anak-anak itu saat ini alhamdulillah sehat, sedang dirawat di rumah sakit oleh pemerintah. Ya kita doakan sama-sama semoga warga Izmir secara khusus dan juga warga Turki secara umum bisa waspada gitu terhadap bencana gempa ini, karena ya wallahu alam kan kita nggak tahu, tapi ikhtiar tetap harus dilaksanakan untuk persiapan-persiapan jika ada bencana susulan. Ya, doa kami dari Yogyakarta untuk saudara-saudara kita di Turki sana. Bang, ngobrolin soal ikhtiar nih Bang, kita kan juga masih dalam ikhtiar terus-menerus berkelanjutan untuk memerdekakan Al-Aqsa ini ya Bang. Insyaallah. Dari Jogja, dari Indonesia, dari Turki pun kita saling bahu-membahu untuk memerdekakan Al-Aqsa. Tapi Bang,
to the point aja nih Bang. Al-Aqsa itu sebenarnya yang mana Bang? Kita sering dan paling banyak di poster-poster atau di selebaran atau di search engine apapun search engine-nya, kebanyakan ketika kita mencari atau ketika kita melihat tentang Masjidil Al-Aqsa yang muncul adalah gambar ini, seperti ini yang saya bawa ini. Ini ini gambar kubah emas, ini sebagai cover buku emas Baitul Maqdis. Ah ini yang sering banget muncul atau banyak banget muncul ketika kita cari tahu, kita pengen lihat bangunan Masjidil Aqsa itu kayak gimana sih? Apakah ini Bang Masjidil Aqsa? Ya memang zaman saya dulu SMA juga sama itu Pak Afif. Jadi ada yang bilang gini, jangan percaya itu Masjidil Aqsa yang diliatin oleh media itu yang hanya yang berkubah emas saja gitu. Padahal sesungguhnya yang berkubah abu-abu gitu dan berbagai macam alasannya. Jadi kalau kita lihat sekarang di masyarakat itu terbagi dua pendapat. Pertama yang pendapatnya kubah emas, yang satu lagi pendapatnya kubah abu-abu. Sebenarnya yang pendapatnya kubah emas nggak salah juga gitu. Yang pendapatnya abu-abu juga nggak salah juga, karena merujuk kepada ulama-ulama kita dan juga pusat-pusat studi di Baitul Maqdis, memang yang disebut oleh yang dinamakan Masjidil Aqsa itu ialah termasuk kubah emasnya, termasuk kubah abu-abunya gitu. Jadi intinya keseluruhan dari kompleks yang disebut kompleks Masjidil Aqsa itu sendiri. Oke, ini menurutku penting sih Mas, Pak. Jadi belibet saya. Tetangga lama nih kayaknya nih, udah lupa. Lama gak ketemu, udah grogi saya. Oke, santai aja berarti ngobrolnya kita ya. Ini gini. Ini kenapa aku tanyain ya Pak? Karena ini penting gitu loh. Karena ketika kita berada di masjid ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang dilarang ketika masuk ke sana. Nah, misalkan kita dikasih rezeki terus main ke Masjidil Aqsa, ternyata kita main ke situ yang kita anggap masjid, ternyata bukan itu, atau malah ternyata bukan itu aja, atau malah bukan itu, kan itu penting juga buat kita. Apalagi pengennya kita nih teman-teman di Jogja, di Indonesia adalah membebaskan saudara-saudara kita di Baitul Maqdis terhadap penjajahan itu. Nah, kita perlu tahu nih, ini benarnya yang mana sih? Tadi kan Pak Ahmad nih udah cerita dikit bahwa yang emas itu benar, dan yang abu-abu itu benar. Tapi kan gini Pak, kalau dilihat kan itu bangunannya terpisah jauh nih Pak. Betul. Ntar malah jadi dua masjid Pak. Gimana tuh? Yang mana nih? Bingung Mas, masih bingung saya. Ini tadi yang perlu kita jelaskan bahwa jadi yang disebut Masjidil Aqsa itu ialah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terdapat kubah emas dan kubah abu-abu. Itu luasnya 14,4 hektar. Ya, jadi saya dulu pernah tahu tuh ukuran, kalau kita bandingkan dengan apa ya, enaknya ukuran lapangan bola kali ya, Pak Afif ya, yang biasa kita main tuh Pak Afif. Dulu kecil itu. Kalau saya nggak salah itu ukuran lapangan sepak bola itu sekitar ukuran FIFA tuh panjangnya itu 90 sampai 110 meter. Lebarnya itu kalau nggak salah sekitar 45 sampai 60 kalau nggak salah. Atau 45 sampai 90. Kalau kita mau coba kira-kira aja ya, misalkan kita pakai acuannya 100 kali 7 ya gitu. 100 kali 7, panjangnya 100, lebarnya 70 meter, berarti kan ketemu luasnya 7.000 meter persegi ya. Sementara kalau tadi 14,4 hektar luas Masjidil Aqsa itu berarti sekitar 144.000 meter persegi. Nah, kalau dibandingkan berarti luas Masjidil Aqsa itu sekitar 20 kalinya lapangan bola itu, Pak Afif. Jadi ini kompleks yang cukup besar, bukan cukup ya, besar sekali gitu. Bahkan Masjidil Aqsa ini sempat menjadi masjid terbesar di muka bumi.
karena bisa menampung jamaah hingga 500.000 jamaah. Sebelum Masjidil Haram mengalami perluasan sehingga saat ini kompleks Masjidil Haram jauh lebih besar dibandingkan Masjidil Aqsa. Tapi sebelum itu Masjidil Aqsa ini merupakan masjid terbesar di muka bumi karena ya itu tadi supaya gampang ya, perbandingan itu sekitar 20 kali lapangan bola gitu. Jadi cukup luas sekali. Dan itu di dalam itu tidak hanya ada bangunan yang berkubah abu-abu dan kubah emas saja, karena itu merupakan salah dua berarti ya. Salah dua dari berbagai macam bangunan-bangunan yang ada di dalam sana, yaitu ada terdapat musola-musola kecil, ada terdapat menara, ada terdapat perpustakaan, dan ada sebuah fakta yang menarik nih Pak Afif terkait Masjid Al-Aqsa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, itu ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa dari seluas 14,4 hektar itu setiap jengkalnya itu, setiap jengkalnya kita tahu ya, kalau ukuran jengkal gini ya, setiap jengkalnya itu ada bekas-bekas ibadah para nabi dan para malaikat. Masya Allah. Ini benar-benar masjid yang mulia, masjid yang bersejarah bagi kita umat Islam, sehingga setiap jengkalnya itu ada jejak ibadah, jejak bersujudnya para nabi dan para malaikat. Ini Pak, ini biar teman-teman tetangga kita nggak bingung nih Pak. Mungkin Pak Ahmad ada gambar atau gimana yang menunjukkan kompleks itu, karena kan kita tahunya kan kecil-kecil tuh Pak. Kita nggak bayangin bahwa dua masjid kecil itu bisa sampai 20 kali Pak, 20 kali lapangan bola. Betul. Kan kita penasaran nih Pak, sebesar apa, bentuknya seperti apa 20 kali lapangan bola itu? Boleh. Coba ya sebentar saya. Wah, ini udah nyiapin bahan nih. Pak Ahmad udah nyiapin bahan ini. Oh iya, orang permintaan tetangga harus siap kita. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Teman-teman aku lihat ke layar ya. Nanti kita share screen. Nah ini kalau kita lihat ya. Jadi ini bagian yang kubah emas ini ada di dalam kompleks itu. Kubah abu-abu juga ada di dalam kompleks itu. Kubah emas ini namanya Dome of the Rock atau kubah batu. Ini namanya Masjid Al-Qibli atau Musola Al-Qibli atau Jami Al-Qibli, karena ini lokasi yang kubah abu-abu ini lokasi di mana dilaksanakannya sholat berjamaah. Dan juga kenapa disebut Al-Qibli, karena ini menempel di tembok yang mengarah ke kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Jadi ini Pak Afif, yang seperti yang saya bilang tadi, jadi 14,4 hektar ini yang di dalam garis berwarna merah ini, keseluruhan ini. Jadi kan luas sekali ini. Iya. Banyak terdapat kubah-kubah, kemudian menara-menara di sebelah barat, tembok sebelah barat itu ada 3 menara, kemudian ada juga perpustakaan, kemudian ada juga kantor lembaga wakaf, juga di sebelah timur ada kompleks kompleks pemakaman dan lain-lain. Jadi ini yang perlu kita luruskan di masyarakat dan juga teman-teman generasi millennials, bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu ya keseluruhan ini 14,4 hektar. Itu kan benar kan, berarti tadi saya bilang bahwa yang kita tahu nih Pak, kebanyakan yang tahu kan yang kubah emas doang, atau enggak tadi seperti dibilang yang kubah warna itu silver abu-abu ya, abu-abu gitu. Iya, abu-abu. Tapi sebenarnya lebih dari itu, dan keduanya masuk ke dalam kompleks ya Pak. Iya betul. Makanya kan saya bilang di awal, yang bilang kubah emas aja ya nggak salah juga gitu. Yang bilang kubah abu-abu juga ya nggak salah juga, karena memang keduanya adalah di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Nah ini Pak, ini kan luas nih Pak. Ini siapa sih yang menentukan batas-batasnya dari masjid ini? Nah ini menariknya Pak Afif. Jadi ini saya stop screen dulu ya, biar kita enak ngobrolnya. Ya jadi meskipun para ulama dan para lembaga-lembaga penelitian saat ini sepakat yang dinamakan Masjidil Aqsa itu ialah kompleks yang luasnya 14,4 hektar.
eh, kita perlu untuk melacak sebenarnya asal muasalnya itu dari mana gitu. Nah, menariknya ialah kita punya Al-Quran yang merupakan panduan kita semua, surat cinta dari Allah kepada manusia, dan juga merupakan buku panduan untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, termasuk tentang Masjidil Aqsa ini. Jadi kalau kita merujuk ke Al-Quran itu, terminologi Masjidil Aqsa itu disebut hanya sekali di dalam Al-Quran. Tahu nggak Pak Afif apa tuh? Kalau saya baca dari sini nih, teman-teman bisa baca di sini, sering dikutip di sini. Tolong koreksi ya Pak. Surat ini Pak, surat Isra ayat Al-Isra ayat 1. Iya betul. Jadi terminologi Masjidil Aqsa itu disebut hanya sekali di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra ayat 1. Kalau teman-teman mau ngecek di Quran bisa dibuka surat Al-Isra surat ke-17 ayat 1. Saya coba bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dari ayat 1 itu bisa kita lihat bahwa di situ disebutkan bahwa spesifik ya. Ini berkisah tentang kejadian maha dahsyat, yaitu kejadian Isra Mi'raj, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebut Pak Afif bahwa Masjidil Aqsa itu ialah masjid yang Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nah, jadi kita bisa coba nih melacak dari sini, dari ayat 1 surat Al-Isra ini, sebenarnya Masjidil Aqsa itu yang mana gitu. Nah, kalau kita coba kombinasikan antara petunjuk Al-Quran dengan ilmu pelengkap ya, kalau dalam hal ini kita berbicara ilmu sejarah dan ilmu arkeologi. Jadi para ahli sejarah itu sudah meneliti bahwa yang dimaksud Masjidil Aqsa pada saat Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu ialah sebuah wilayah di sebelah tenggara kota Baitul Maqdis. Nah, ini saya coba share screen sedikit. Ini Pak Ahmad selalu menyiapkan bahan nih, saya suka nih. Mantap Pak. Nah, jadi para ahli sejarah itu menemukan secara arkeologinya itu bahwa kalau teman-teman bisa ngelihat di sebelah mana ya, sebelah kiri ya berarti ya, sebelah kiri kan ada seperti lapangan kosong itu ya Pak Afif, kelihatan nggak Pak Afif? Kelihatan. Nah, jadi teman-teman itu yang bentuknya persegi empat, persegi. Tidak beraturan tuh ya? Iya betul. Nah, itu merupakan Masjidil Aqsa pada saat pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau kita bisa lihat ya pada saat itu Masjidil Aqsa kosong gitu, merupakan tanah kosong, tetapi sudah dalam berbentuk kompleks. Nah, ini kompleks ini adalah kompleks yang sama sampai saat ini, yang luasnya 14,4 hektar. Jadi enaknya kita Muslim itu kita punya Al-Quran gitu. Jadi semua itu pertanyaan-pertanyaan kita bisa dijawab oleh Al-Quran. Kalaupun Al-Quran tidak menjelaskan dengan detail, kita lengkapi dari hadis, kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk isu tentang Masjidil Aqsa ini kita merujuknya ke sini Pak Afif. Jadi ketika Allah menyebutkan spesifik terminologi Masjidil Aqsa, ya berarti itulah merupakan lokasi Masjidil Aqsa yang kita tahu saat ini. Oke.
Oke, sahabat di manapun Anda berada, kita bisa lihat bahwa terminologi Masjid Al-Aqsa itu sudah disebutkan pada sumber yang sumber Al-Quran. Jadi memang itu adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Pak yang buat saya penasaran nih. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan ke Masjid Al-Aqsa dalam bentuk lapangan, dan sekarang bentuknya adalah sebuah kompleks masjid dengan dibatasi dengan tembok-tembok besar, dan ada beberapa masjid di dalamnya, ada beberapa musola di dalamnya dengan kubah-kubahnya masing-masing. Lalu siapa yang membangunnya, Pak? Nih Pak, dari lapangan ke bangunan sekarang itu siapa yang membangunnya? Pertanyaannya apakah umat Islam atau siapa? Ya, petunjuk siapa yang awal mula membangun itu ialah para sahabat selanjutnya, para sahabat setelah Nabi Muhammad SAW. Yaitu pada saat pembebasan pertama nih Pak Afif, pada saat pembebasan pertama Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa itu, kita dapat petunjuk bahwa dari sumber-sumber sejarah, yaitu pada saat Khalifah Umar bin Khattab masuk ke dalam kota ini kan tembok-temboknya ini kan tembok kota nih, kota Baitul Maqdis itu yang dinamakan kota Baitul Maqdis itu ini, semua wilayah yang di dalam tembok ini nih kalau teman-teman lihat. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam kota ini membebaskan, kemudian beliau menanyakan kepada penduduk Baitul Maqdis di mana lokasi Masjid Al-Aqsa. Kemudian Umar berjalan ke kompleks ini yang pada saat itu merupakan wilayah yang hanya sebuah reruntuhan gitu, karena tidak digunakan oleh kaum Nasrani pada saat itu. Bahkan ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa kompleks Masjid Al-Aqsa pada saat itu dijadikan sebagai tempat sampah, tempat pembuangan puing-puing dan lain-lain. Jadi pada saat pembebasan itu Umar bin Khattab dan para sahabat itu datang ke kompleks ini, membersihkan sampai memang kira-kira layak gitu untuk dijadikan tempat sholat. Kemudian Umar bin Khattab mendirikan sebuah bangunan. Nah, menariknya itu Umar bin Khattab itu sudah mengakui bahwa kompleks ini adalah kompleks Masjidil Aqsa. Buktinya apa? Buktinya ya sebuah riwayat ketika Umar bin Khattab mau melaksanakan sholat berjamaah, beliau nanya ke seorang sahabat, ini kita sholatnya di sebelah mana nih? Karena kalau ini kompleksnya besar begini kan bingung juga kan mau sholatnya di mana gitu. Sebenarnya sama aja mau sholat di sebelah mana juga karena itu sebuah masjid. Tapi Umar bin Khattab nanya ke seorang sahabat, ini baiknya kita sholatnya di sebelah mana? Ada seorang sahabat yang bilang, kita sholatnya di sini aja Umar, di tengah, di tempat yang saat ini itu lokasi Dome of the Rock atau kubah emas. Tapi kalau kata Umar, sepertinya tidak, kita sholat di sebelah selatan aja biar kita bisa langsung mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau teman-teman lihat, Pak Afif ini kursor saya kelihatan nggak sih kalau saya gerak-gerak? Kelihatan ya, Bang Habib? Kelihatan Pak? Oh, itu dari tengah. Oke. Berarti jadi awalnya itu Umar tuh mengira pengennya sholat di sini nih, di tengah nih, di tempat lokasi sekarang Dome of the Rock. Kemudian kata Umar, tidak, kita sholat jamaah di sebelah selatan, yaitu di sebelah sini nih. Karena ini mengarah langsung ke Ka'bah, karena ini ke sebelah selatan nih. Mungkin perlu ditambah itu Pak, lain kali Pak, ditambahi arah mata angin biar kita nggak pusing. Ya, betul. Berarti jadi, di titik 2 itu selatan ya, titik 2 hitam itu ya? Ini selatan, ini ke arah sini timur nih Pak Afif. Ke sini ke arah barat, ke sini utara. Iya. Jadi sejak awal pembebasan itu, Umar bin Khattab itu sudah menentukan lokasi dilaksanakannya sholat jamaah itu di mana. Sehingga pada saat itu
bangunan sederhana yang dibangun oleh Umar itu terkenal dengan Jami Umar atau Masjid Umar. Jadi kalau kita lihat, nah ini dia. Jadi kalau kita lihat Umar pada saat itu membangun sebuah bangunan sederhana, belum berbentuk bangunan kokoh ya, belum berbentuk bangunan yang solid gitu, tapi masih berupa kayu-kayu dan juga pelepah-pelepah kurma untuk membangun sebuah atap gitu ya? Iya, atap dan sebuah lokasi untuk para sahabat saat itu sholat jamaah. Iya. Nah, jadi kita bisa men-track back-nya itu sejak zaman sahabat, bahwa memang para sahabat juga mengakui bahwa yang disebut Masjidil Aqsa ini ialah yang lokasinya di sebelah tenggara kota Baitul Maqdis atau di bangunan kosong ini nih. Jadi Pak, bangunan beratap pertama berarti bangunan yang dibangun oleh Umar bin Khattab ya Pak? Iya, tapi ini masih sangat sederhana sekali Pak Afif. Karena kalau kita membangun kan biasanya ada contohnya ya Pak Afif ya. Jadi ada apa sih namanya, istilahnya apa kalau di arsitektur itu ada, sebelum kita membangun itu ada blueprintnya gitulah. Nah ini para sejarawan itu berpendapat bahwa Umar ini membangun membangun bangunan sederhana tempat beribadah ini atau dikatakan Jami Umar ini, blueprintnya itu dari mana? Yaitu dari Masjid Nabi yang ada di Madinah. Pada saat itu kalau kita lihat Masjid Nabi itu, Masjid Nabawi kan juga masih sangat sederhana sekali gitu pada saat itu. Jadi masih berupa bangunannya kayu-kayu dan juga atapnya itu pelepah kurma dan daun-daunan lain gitu. Jadi memang masih sangat sederhana. Tapi dari sini kita tahu bahwa Umar pun sudah menyatakan bahwa Masjidil Aqsa itu ya lokasinya di sini gitu. Iya. Jadi ini yang menambah penguatan terhadap apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an. Gini Pak, oke Pak. Kalau Umar bin Khattab membangun dengan sederhana, lalu siapa lagi nih Pak? Siapa lagi yang meneruskan pembangunan tersebut sampai kita bisa lihat semegah apa yang kita lihat sekarang? Ya, jadi setelah Umar membangun bangunan sederhana ini, kemudian masa pemerintahan Islam itu kan terus berlanjut ya, ke Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ke dinasti Umayyah yang khalifah pertamanya ialah Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian khalifah-khalifah selanjutnya. Nah, kemudian pada saat masanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yaitu khalifah dari dinasti Umayyah, itu dilakukan sebuah proses restorasi besar-besaran Pak Afif. Jadi dari struktur yang sangat sederhana ini, kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu, dia merestorasi besar-besaran kompleks ini. Bahkan itu sekitar tahun akhir abad ke-7, yaitu sekitar 690-an Pak Afif. Masehi ya? Ya, Masehi. Jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mempunyai mempunyai peran yang sangat penting dari proses pembangunan kompleks Masjidil Aqsa ini. Jadi beliau itu membangunnya itu gini Pak Afif, dari masjid yang sekarang dibilang Jami Al-Aqsa atau Jami Al-Qibli ini yang di sebelah selatan ini, itu beliau membangun ini persis di atasnya tadi Jami Umar. Jadi lokasinya sama. Lokasinya sama di sebelah selatan tembok. Tapi beliau menaikkan membuat kompleks Masjidil Aqsa itu jadi levelnya naik gitu. Jadi ini yang kita lihat sekarang ini merupakan ada di lantai 4 ini. Jadi dia menaikkan tanahnya gitu loh, Pak Afif. Namun lokasi mereka Abdul Malik bin Marwan membangun Jami Al-Qibli ini sama persis di atas bangunan yang dulu sahabat Umar bin Khattab bangun. Gitu Pak Afif. Dan juga Dome of the Rock ini juga dibangunnya juga pada era Abdul Malik bin Marwan, Pak Afif.
Jadi ini merupakan karya besar gitu, karya besar dari Masya Allah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan Iya, dan iya, juga iya. dinasti Umayyah untuk memuliakan kiblat pertama umat Islam ini. Bahkan ini yang kalau kita lihat nih, bangunan yang di belakang ini merupakan istana khalifah ini. Saking Abdul Malik bin Marwan ini meninggikan derajat Masjidil Aqsa, dia bahkan membangun istana persis Iya. di belakang Masjidil Aqsa ini. Dan lebih rendah ya Pak? Lebih rendah Iya, Pak? betul, lebih rendah. Nah ini yang nomor 3 ini merupakan ini akses khusus ini untuk khalifah dari istana dia masuk ke masjid. Nah gini. Jadi kalau zaman dulu itu kan namanya khalifah itu kan pemimpin agama dan juga pemimpin pemerintahan gitu. Jadi dia juga memimpin negara, juga memimpin secara agama. Jadi dia memimpin sholat berjamaah itu juga dipimpin oleh khalifah. Jadi ini ketika dia memimpin sholat dari istana dia masuk lewat pintu belakang, ini langsung mengimani para muslimin. Khalifah, pemimpin pemerintahan juga imam sholat ya Pak? Iya betul. Jadi sosok pemimpin yang kita rindukan sekarang nih, ada nggak sih di sini kayak gitu? Presiden juga, jadi imam sholat juga gitu. Bener, presiden imam sholat, tapi imam sholatnya tanpa kamera. Betul. Nah, Pak Afif, saya mau tambahin sedikit nih. Jadi sebenarnya ini juga dikonfirmasi oleh sumber-sumber sejarah. Salah satunya ialah ada catatan sejarah dari para jamaah haji tapi Nasrani yang berasal dari Perancis. Karena kan Baitul Maqdis ini kan jadi ini ya kota suci untuk tidak hanya umat Islam kan. Jadi umat Nasrani juga berkunjung ke sini untuk melaksanakan ibadah hajinya gitu. Karena ada gereja yang mereka sucikan di situ. Nah, dari catatan sejarah itu ada pada zaman, ini masih zamannya Umayyah ya. Pada zaman dinasti Umayyah itu ada seorang jamaah haji Nasrani itu yang berkunjung ke kota Baitul Maqdis. Di situ di catatan hariannya dia mencatat bahwa pada saat itu umat Islam sudah punya lokasi sholat, tapi masih sederhana yang terbuat dari kayu. Dan itu hanya bisa memuat sekitar 3.000 jamaah. Jadi masih sangat kecil sekali. Nah ini mengkonfirmasi adanya Masjid Umar tadi, yang masih bentuknya sangat sederhana itu tadi. Karena catatan sejarah ini waktunya itu sebelum masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Jadi sebelum Khalifah Abdul Malik bin Marwan membangun Masjidil Aqsa itu, kompleks Masjidil Aqsa itu dia tinggikan dan lain-lain, ada catatan sejarah dari jamaah dari Nasrani, tepatnya dari Perancis itu, dia menulis hal seperti itu tadi, menggambarkan Jami Umar itu masih bentuknya sederhana. Jadi ini ada semacam kita bisa mengkonfirmasi dua sumber yang klop gitu, Pak Afif. Jadi dari Quran ada petunjuknya, kemudian dari sumber sejarah sahabat Umar bin Khattab membangun, kemudian ada juga dari catatan perjalanan seorang Nasrani yang berkunjung ke Baitul Maqdis, dan ini tiga-tiganya ini seperti saling melengkapi gitu, bahwa pada saat itu memang lokasi Masjidil Aqsa itu ya memang di situ, dan ada bangunan sederhana yang kita kenal Jami Umar. Jadi Masya Allah. Salah satu yang saya inspirasinya itu bahwa kita jangan meremehkan ini Pak Afif, catatan-catatan sederhana kalau kita lagi jalan-jalan gitu. Misalkan Pak Afif lagi dari Jogja main ke Turki, ke Gunung Kidul, ke pantai Gunung Kidul. Nah itu kalau bikin catatan-catatan itu mungkin nanti 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian itu berharga tuh Pak Afif. Iya. Gunung Kidul tempat istri saya Pak. Nah kan, nah itu berarti mungkin perlu untuk membuat catatan-catatan perjalanan gitu. Siap. Bagaimana lokasi masjid di Gunung Kidul, atau bagaimana
kehidupan Muslim di Gunung Kidul, kan bisa juga tuh Pak Afif. Inspired banget nih. Ngobrol bareng Pak Ahmad sebagai salah satu peneliti di ISA ya Pak, salah satu peneliti di ISA. Dan teman-teman, bahwa dari ngobrol tadi kita tahu bahwa semakin kita belajar, semakin kita menggali informasi, semakin kita mendalami tentang Masjidil Aqsa, kita menemukan berbagai banyak kemuliaan yang belum kita tahu dan menanamkan rasa memiliki. Karena cukup tahu dengan gambarnya ini doang kan rasanya kurang gitu ya. Tapi dengan kita tahu gambarnya, tahu mana masjidnya yang kompleks tersebut, dan tahu sejarah dan arkeologi dan arsitekturnya, kita menambahkan kecintaan kita pada Masjidil Aqsa. Terima kasih Pak Ahmad. Kita sambung lain kali. Ntar kita telepon lagi ke Turki ya Pak. Siap. Jadi mulai saat ini udah nggak bingung lagi ya, apa teman-teman ya, yang mana Masjidil Aqsa ya? Insya Allah enggak. Teman-teman ingat, kompleks Masjidil Aqsa seluas 20 kali lapangan sepak bola. Itu adalah masjid yang mulia, masjid yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, masjid yang dimana di situ para nabi dan rasul sholat berjamaah diimami dengan Nabi Muhammad SAW, masjid yang dibangun oleh para sahabat Umar bin Khattab, dan masjid yang dibangun dengan megahnya oleh para khilafah dari Daulah Umayyah. Begitu banyak kemuliaan, begitu banyak rekaman sejarah yang membuat saya merinding bagaimana pendahulu kita memuliakan Masjid Al-Aqsa. Semoga kita di sini, walaupun kita terpisah jarak yang jauh dengan Masjid Al-Aqsa, kita tetap memuliakan Masjid Al-Aqsa dengan memperjuangkannya melalui hati, ruh, dan pikiran kita. Siap. Sampai jumpa Pak Ahmad. Sampai jumpa Terima kasih sahabat Pak semua. Afif atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di BM Talks episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.